إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayo ikhwah, kita lanjutkan mukhtasar Sahih Muslimnya. Bab tablughul hilyah haitsu yablughul wudu atau yablughul wudu. Bab sampainya perhiasan di mana sesuai dengan sampainya air wudu. Hadis 134 an Abi Hazim qala kuntu khalfa Abi Hurairah wa huwa yatawaddau lis-shalah fa kana yamuddu yadahu hatta tablugha ibtahu fa qultu lahu ya Aba Hurairah ma hadzal wudu فقال يا بني فروخ أنتم ها هنا لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء سمعت خليلي يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. Dari Abu Hazim, ia berkata, aku pernah berada di belakang Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, sementara ia sedang berwudu untuk sholat. Maka ia mencuci tangannya sampai ke ketiaknya. Lalu aku berkata kepadanya, hai Abu Hurairah, wudu apa ini? Maka Abu Hurairah berkata, hai Banu Farrukh, kamu ada di sini. Banu Farrukh itu artinya keturunan Nabi Ibrahim. Iya. Kalau aku tahu kamu berada di sini, aku tidak akan berwudu seperti itu. Aku mendengar kekasihku berkata, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tablughul hilyah minal mu'min, perhiasan mukmin itu sampai haitsu yablughul wudu, sesuai dengan sampainya air wudu. Hadis ini akhal Islam, ya, kita bisa ambil faidah di mana sebagaimana pernah kita bahas, ya, tentang perselisihan para ulama apakah disunnahkan untuk mencuci anggota wudu melebihi batasannya. Contoh misalnya kalau kita mengusap tangan, maka kita usap sampai ke lengan, bahkan sampai ke ketiak. Kalau kita mencuci kaki, ya, maka kita cuci itu sampai ke betis. Ini sudah pernah kita sebutkan akhwat Islam, ya, perselisihan para ulama tentang masalah ini. Di mana sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa itu hukumnya sunnah. Iya. Alasannya berdasarkan hadis Abu Hurairah tadi. Karena disebutkan dalam riwayat yang telah lewat, ya, disebutkan di situ dengan lafaz faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan cahaya di ubunnya, hendaklah ia lakukan. Namun akhwal Islam, ya, jumhur ulama berpendapat bahwa itu tidak disyariatkan. Ini pendapat jumhur. Dalilnya apa? Dalilnya yang pertama, bahwa ayat hanya menyebutkan sampai siku-siku. Demikian pula sampai mata kaki. Yang kedua, semua para sahabat yang mencontohkan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hanya menyebutkan sampai siku-siku dan sampai mata kaki, tidak lebih dari itu.
Adapun riwayat yang mengatakan faman istata'a minkum an yuthila ghurratah, siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan gurrahnya, sudah kita jawab ya, sebutkan jawaban jumhur terhadap mereka bahwa itu bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi itu mudraj dari ucapan siapa? Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan di sini terlihat sekali bahwa ini memang sebetulnya pendapat Abu Hurairah. Makanya Abu Hazim mengatakan dalam hadis ini, aku pernah berada di belakang Abu Hurairah yang sedang berwudu. Lalu kemudian Abu Hurairah mencuci tangannya sampai ke ketiaknya, Pak. Lalu Abu Hazim berkata, wahai Abu Hurairah, wudu apa ini? Kata Abu Hurairah apa? Ya Bani Farruh, kamu ada di sini. Kalau aku tahu kamu berada di sini, aku tidak akan berwudu seperti ini. Arti ini menunjukkan bahwa memang ini pendapat siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Maka dari itu pendapat yang paling kuat dalam hal ini, wallahu alam, itu pendapat siapa? Jumhur. Ya, mayoritas ulama bahwa tidak disunnahkan melebihi daripada batasan yang disyariatkan. Ya, ini adalah mazhab Malikiyah, Zahiriyah, riwayat dari Imam Ahmad. Ya, dan itu yang dirojihkan oleh banyak para ulama seperti Syekhul Islam Taimiyah, demikian pula Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Kalau kita perhatikan, Pak, hadis-hadis yang sudah kita bacakan kemarin, beberapa hadis tentang mencontohkan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari hadis Abu Hurairah, dari hadis Abdullah bin Zaid, dari hadis Utsman bin Affan, itu tidak ada disebutkan sebelum wudu baca bismillah, sehingga menjadi perselisihan para ulama tentang hukum membaca apa? Bismillah. Sebagian ulama berpendapat bahwa membaca bismillah itu hukumnya wajib, bahkan menurut mereka rukun, di mana wudu seseorang itu tidak sah tanpa membaca apa? Bismillah. Ya. Dan ini akhal Islam, azani Allah wa iyyakum, pendapat sebagian ulama, ya, mereka berhujjah dengan hadis la salata liman la wudu'a lah wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sah wudu, tidak sah salat bagi orang yang tidak ada wudu padanya, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ya, hadis ini ya dibantah oleh orang yang mengatakan tidak wajib, bahwa hadis ini lemah, Pak. Dengan alasan yang pertama, bahwa di dalam sanadnya ada Ya'qub bin Salamah Al-Laitsi, dia majhul. Yang kedua, sanadnya ya terputus. Kata Imam Bukhari, ya, Salamah tidak diketahui mendengar dari Abu Hurairah. Akan tetapi masalahnya hadis ini mempunyai jalan-jalan yang banyak, Pak. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar ia berpendapat, dan juga Syekh Albani dan beberapa ulama yang lain berpendapat bahwa hadis ini ya walaupun lemah, tapi karena banyaknya jalan saling menguatkan satu sama lainnya, sehingga naik kepada derajat hasan. Iya. Sementara jumhur ulama, ya, dari pendapat imam yang tiga dan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan ini merupakan yang mu'tamad dalam mazhab Hambali, bahwa membaca bismillah itu hukumnya sunnah saja, tidak sampai kepada apa? Wajib. Alasannya apa? Alasannya pertama, dalam ayat wudu tidak disebutkan bismillah. Sedangkan ayat wudu itu adalah merupakan patokan rukun-rukun apa? Wudu. Iya. Yang kedua,
Semua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencontohkan tentang wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sudah kita sebutkan hadis-hadisnya, ya, tidak ada satupun di antara mereka yang menyebutkan apa? Bismillah. Ya, Abdullah bin Zaid yang mencontohkan wudhu Rasulullah, Utsman bin Affan yang mencontohkan wudhu Rasulullah, demikian pula Abu Hurairah. Tidak disebutkan di situ bacaan Bismillah. Kalaulah itu hukumnya wajib atau rukun, tentu mereka pasti akan apa? Menyebutkannya. Adapun hadis la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Kata mereka, kata-kata la wudu'a, tidak ada wudu bagi mereka yang tidak membaca bismillah, di sini tidak bisa dibawa kepada nafiyah lis-sihhah, meniadakan keabsahan. Kenapa? Karena itu tadi ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa itu bukan untuk meniadakan apa? Keabsahan, sehingga dibawa kepada apa? Nafiyah lil kamal, meniadakan kesempurnaan. Artinya tidak sempurna wudu bagi orang yang tidak membaca apa? Bismillah. Sehingga kata mereka itu menunjukkan bahwasanya membaca bismillah itu hukumnya apa? Sunnah. Dan pendapat jumhur ini insya Allah yang paling kuat, ya. Kemudian hadis ini akhwat Islam kita petik juga faidah yang bisa kita ambil. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang alim apabila berijtihad dalam perkara yang dia masih belum tampak kepadanya hujah dan dalil yang kuat, ya, atau ia memandang ada padanya rukhsah namun ia masih belum bisa memastikan, maka pada waktu itu lebih baik pendapatnya tersebut jangan dilakukan di hadapan orang-orang. Karena Abu Hurairah di sini terkejut ketika ada Abu Hazim di belakang. Apa kata Abu Hurairah? Kamu ada di sini. Kalau aku tahu tadi kamu ada di sini, aku tidak akan berwudu seperti itu. Iya. Ini memberikan kepada kita apa? Ya, faidah bahwa kalau seorang alim masih ragu misalnya dalam suatu permasalahan, atau ia berpendapat dengan suatu pendapat namun masih belum jelas hujahnya, maka pada waktu itu yang lebih baik dia untuk dirinya sendiri aja dulu. Iya. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab man taraka min mawadhi'il wudu syai'an ghasalahu wa a'ada al-wudu. Bab orang yang meninggalkan untuk mencuci anggota tubuh, anggota wudu, ya, maka hendaklah ia mencucinya dan mengulangi wudunya. Hadis 135. An Jabir radhiyallahu anhu qala akhbarani Umar ibn Khattab radhiyallahu anna rajulan tawadda'a fataraka mawdi'a dhufurin ala qadamihi فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, ia berkata, Umar bin Khattab mengabarkan kepadaku bahwa ada seorang laki-laki berwudu, lalu ia meninggalkan sebesar kuku di kakinya itu tidak terkena air, Pak. Ya. Maka rupanya Nabi SAW melihatnya. Maka Nabi bersabda, kembali lagi kamu dan perbaiki wudu'mu. Lalu ia pun balik lagi, baru kemudian ia pun sholat. Iya. Dari hadis ini akal Islam kita ambil faidah
yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, hadis ini menunjukkan wajibnya isalil ma ila jami'i ajza a'dha'il wudu, menyampaikan air kepada seluruh anggota wudu. Jadi ketika kita mencuci anggota wudu itu Pak, harus menyeluruh. Maka siapa yang ada sedikit nggak kecuci sebesar kuku misalnya, maka pada waktu itu akhul Islam Nabi SAW memerintahkan dia untuk apa? Kembali berwudu. Faedah yang kedua akhul Islam yang bisa kita petik dari hadis ini, hadis ini dijadikan istimbat oleh para ulama tentang wajibnya izalatu syai'in yamna'u wusulal ma', wajibnya membersihkan semua perkara yang bisa menyebabkan air tidak sampai ke kulit. Kalau misalnya di kulit antum ada cat misalnya, atau ada tip X misalnya, atau sesuatu lain yang menyebabkan air wudhu itu terhalang, maka pada waktu itu hukumnya wajib untuk dihilangkan. Bagaimana dengan tato? Kalau masih bisa dihilangkan, wajib dihilangkan. Apalagi di zaman sekarang kan alhamdulillah sudah banyak alat-alat canggih untuk menghilangkan tato akhwal Islam. Tapi kalau memang ternyata tidak mungkin bisa dihilangkan, ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di sini kita ambil faedah akhul Islam tentang hukum mualah. Apa itu mualah? Mualah itu artinya ketika mencuci anggota tubuh, anggota wudhu itu Pak, secara beruntun, tidak ada jeda yang lama. Tidak seperti kalau kalau misalnya antum mencuci wajah, setelah mencuci wajah setengah jam kemudian baru mencuci tangan, setengah jam kemudian baru mengusap rambut misalnya, dan mencuci kaki misalnya. Itu namanya tidak mualah itu Pak. Tapi mualah itu artinya terus menerus. Habis mencuci wajah langsung mencuci tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci kaki. Ini terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukum mualah. Pendapat yang pertama bahwa mualah itu wajib secara mutlak, dan ini yang masyhur dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal dan salah satu pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Dan bahwasanya mualah itu tidak gugur karena lupa. Sedangkan pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa mualah itu sunnah saja, tidak wajib. Ini pendapat Abu Hanifah dan riwayat dari Imam Ahmad. Alasannya apa kata mereka? Dalam ayat wudhu itu Allah tidak menyebutkan harus terus-menerus. Allah hanya mengatakan cuci wajahmu dan dua tanganmu, dan ini kata mereka tidak ada dalil dalam hadis tersebut. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian akhwat Islam, pendapat yang ketiga mengatakan bahwa mualah itu wajib, akan tetapi ia gugur kalau ia tidak mampu atau lupa. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ini pendapat Imam Malik. Allahu a'lam akhal Islam, dalam hal ini pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang ini meninggalkan satu kuku itu Pak, dalam keadaan dia tidak
mungkin lupa atau apa, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyuruh dia untuk apa? Mengulanginya lagi. Ini menunjukkan wajibnya mualah, ya. Tidak boleh ada jeda yang panjang, ya, seperti sudah kita sebutkan tadi, ada orang yang berwudu terus kemudian mencuci kakinya, nanti deh 1 jam lagi gampang. Kita katakan tidak boleh, ya. Walaupun memang ada di antara sahabat ada yang berpendapat bahwa mualah itu tidak wajib seperti Abdullah bin Umar, ya. Allahu a'lam. Hadis ini menunjukkan, ya akhwat Islam, bahwa wajib kita mengingatkan orang yang melihat temannya itu melakukan kesalahan. Kalau antum melihat teman antum, ya, sedang sholat misalnya nih, terus antum melihat di kakinya itu ada yang belum kena cucian apa? Air wudu, antum ingatkan itu. Maaf, itu di kaki antum ada yang belum kena air wudu. Ya. Kita ingatkan itu. Karena kasihan, Pak, karena hal seperti ini menyebabkan apa, Pak? Nggak sah wudunya dan nggak sah sholatnya otomatis. Maka dari itu seorang muslim jangan membiarkan saudaranya ya jatuh di dalam apa? Kesalahan. Ya. Kita berusaha untuk saling bahu-membahu, Pak, untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Allahu a'lam. Kita lanjutkan ayol ikhwah hadis berikutnya. Bab ma yakfi minal ma' fil ghusli wal wudu. Bab apa yang mencukupi dari air dalam untuk mandi dan berwudu. Hadis 136 an Anasin radhiyallahu an qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaktasilu bis sa' ila 5 amdad. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan 1 mud dan mandi dengan 1 sa' sampai 5 mud. 1 sa' itu 4 mud. 1 mud itu 2 telapak tangan orang yang tidak terlalu kecil, tidak besar, pertengahan, Pak. Iya. Dan sebagian ulama menyebutkan 1 mud itu ya sekitar 625 atau 650 gram. Ya, sekitar itu. Ya, Allahu a'lam. Hadis ini, akhi, ya, faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan akhwat Islam, ya, hendaknya kita itu berusaha untuk jangan boros dalam menggunakan air wudu. Karena boros menggunakan air wudu termasuk mubadzir, Pak. Dan Allah mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang mubadzir itu teman-temannya siapa? Setan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda kepada seorang sahabat, "Ya wal israf wa in kunta 'ala nahri jarin aw kama qala." Jangan kamu berlebihan dalam menggunakan air walaupun kamu berwudunya di sungai yang mengalir, kata Rasulullah SAW. Kadang kita lihat ada orang yang buka keran segede-gedenya, Pak. Ya, kita katakan nggak boleh, ya, akhi. Karena ini termasuk apa? Israf, ya, berlebih-lebihan. Ya. Maka kewajiban kita, akhi, berusaha untuk semaksimal mungkin tidak berlebihan. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Imam Ahmad kalau berwudu itu hampir-hampir nggak ada air yang jatuh ke tanah, Pak. Sampai begitu. Berusaha semaksimal mungkin untuk seirit mungkin menggunakan air. Ya.
Dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fi at-tuhuri wad-du'a." Sungguhnya nanti akan ada di umat Islam ini suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa. Apa maksudnya berlebihan dalam bersuci? Yaitu terlalu banyak menggunakan apa? Air melebihi kebutuhan. Ya. Apa maksudnya berlebihan dalam berdoa, Pak? Di antaranya makna berlebihan dalam berdoa dengan teriak-teriak. Di antaranya juga terlalu detail mintanya, Pak. Contohnya misalnya ada orang berdoa, "Ya Allah, beri aku rumah di surga. Rumah itu ada 2 kamar. Di setiap kamar ada AC-nya, ada." Ini dilarang, Pak. Ini namanya berlebihan dalam apa? Berdoa. Iya. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, akhwat Islam. Apakah hadis Anas ini, Pak, batasan dalam menggunakan air wudu? Karena di situ disebutkan kata Anas, Nabi SAW berwudu dengan berapa? 1 mud. Dan mandi dengan berapa? 1 so sampai 5 mud. Antum kalau mandi berapa? 1 bak habis. Iya. Sampai pernah ya ada seorang pemuda ketika Jabir bin Abdullah menyampaikan hadis bahwa Nabi SAW mandi dengan 1 sok, dan dalam hadis Aisyah bahwa Nabi SAW mandi dengan menggunakan farok. Farok itu 3 sok, dan itu berdua dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Apa kata seorang pemuda kepada Jabir? "Tapi aku rambutnya panjang, nggak cukup buat saya." Maka Jabir marah dan berkata, "Rasulullah rambutnya lebih panjang dari kamu, cukup." Iya, Masya Allah. Namun para ulama sepakat, Pak, ijma, bahwa ukuran yang disebutkan dalam hadis Anas ini bukan batasan. Bukan apa? Batasan. Iya. Berkata Imam Nawawi, "Ajma'al muslimun ala anna al-ma' alladhi yujzi fil wudu wal ghusl ghairu muqaddar." Kaum muslimin semuanya bersepakat bahwa air yang mencukupi untuk berwudu dan mandi itu tidak diberikan batasan tertentu. Bal yakfi fihi al-qalil wal katsir. Ya, akan tetapi kata beliau cukup baik sedikit maupun apa? Banyak. Ya. Idza wujida syartul ghusli, apabila ditemukan padanya syarat mandi. Wa huwa jaryanul ma' 'alal a'dha, yaitu mengalirnya air di kulit. Wa ajma'al ulama 'ala nahyi 'anil israf fil ma', dan seluruh ulama juga sepakat larangan berlebih-lebihan menggunakan apa? Air, ya. Walau kana 'ala syati'il bahr, walaupun ia berwudu di lautan. Ya, demikian dalam syarah Sahih Muslim. Kemudian akhwal Islam azanillah wa iyyakum, tidak bisa dipahami dari hadis ini bahwa Nabi SAW tidak pernah berwudu lebih dari 1 mud, dan tidak pernah mandi lebih dari 1 so atau 5 mud. Dan ini pendapat jumhur, ya, di mana jumhur mengatakan bahwa perbuatan Nabi SAW ini menunjukkan kepada sunnah, bukan apa? Wajib yang tidak boleh lebih dari itu. Kenapa? Karena ada beberapa hadis menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah mandi lebih dari itu, seperti yang sudah kita sebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW mandi dengan menggunakan farok. Farok itu 3 sok. Iya. Nah, ini akal Islam. Jadi sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau memang kita butuh untuk mencuci lebih dari 1 sok, ya gimana lagi? Ya. Kalau misalnya antum keramas, waduh cuma 1 sok, nggak cukup, ya udah tambah lagi, nggak apa-apa. Ya.
Namun tentunya akhi, kita berusaha semaksimal mungkin jangan sampai berlebihan dalam menggunakan apa? Air. Makanya kalau bisa ya gayungnya itu jangan gayung yang gede, Pak. Kalau kita kan kebiasaan pakai gayung apa? Yang besar itu, Pak. Ya, kalau sekali ambil buat cebur tuh satu gayung itu bisa setengah sok itu, Pak. Iya. Kalau Nabi SAW dulu mandinya pakai apa, Pak? Pakai air, pakai tangan. Bur. Jadi nggak terlalu boros. Iya. Atau kalau antum mau gayungnya pakai mangkok aja yang segede gini. Biar nggak terlalu boros. Iya. Baik, kita lanjutkan ayyuhal ikhwah. Hadis berikutnya, bab al-mas al-khuffain, bab mengusap dua khuf. Hadis 136 an Hammam qal bala jarirun thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi faqila ataf'alu hadha faqala na'am ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Qala al-A'mash qala Ibrahim kana yu'jibuhum hadha al-hadith لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. Dari Hammam, semoga Allah merahmatinya, ia berkata bahwa Jarir bin Abdillah, seorang sahabat Nabi SAW, kencing. Jarir ini sahabat yang digelari oleh Ibnu Hajar Yusufu hadhil ummah, Yusufnya umat Islam, karena sahabatnya ganteng banget, Pak. Sampai Rasulullah SAW mengatakan ala wajhi satu malak, wajahnya itu bagaikan malaikat. Iya, saking gantengnya Jarir itu. Nah, Jarir kencing, buang air kecil. Kemudian beliau berwudu dan mengusap dua khufnya. Lalu dikatakan kepadanya, engkau melakukan itu? Kata Jarir, iya, aku melihat Rasulullah SAW ya buang air kecil. Kemudian beliau berwudu dan mengusap dua khufnya. Berkata al-A'mash, A'mash ini namanya Sulaiman bin Mihran al-Kahili al-Kufi. Beliau ini seorang tabi'in kecil, di mana beliau bertemu dengan Anas bin Malik. Iya. Berkata A'mash, berkata Ibrahim, yaitu Ibrahim an-Nakhai bin Yazid an-Nakhai, adalah hadis Jarir ini ya, membuat senang para ulama. Kenapa? Karena keislaman Jarir itu setelah turunnya surat Al-Maidah. Karena kan ya banyak saat itu menyangka bahwasanya mengusap dua khuf itu sudah dimansuh, Pak. Sudah Sudah dimansuh dengan surat Al-Maidah ayat 6 itu, Pak, tentang apa? Wudu. Tapi ternyata Jarir bin Abdillah melihat Rasulullah SAW mengusap apa? Dua khuf, sedangkan Jarir bin Abdillah masuk Islamnya setelah turunnya Al-Maidah. Sehingga pendapat yang mengatakan bahwasanya mengusap dua khuf itu sudah dimansuh tertolak. Ya, dengan hadis Jarir bin Abdillah Al-Bajali ini. Jarir ya bin Abdillah ini. Taib akhul Islam, dari hadis Jarir ini kita ambil faidah. Yang pertama, hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengusap dua khuf. Dan ini berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma' para ulama, Pak. Adapun Al-Quran yaitu surat Al-Maidah ayat 6. Allah Ta'ala berfirman,
faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Dalam satu qiraat wa arjulikum, dengan dikasrokan apa? Ya, wa arjulikum itu. Ada qiraat demikian. Ya. Ini termasuk qiraat mutawatir juga. Termasuk qiraat sab'ah. Ya. Kalau wa arjulakum dengan difathahkan begitu, wa arjulakum, artinya kaki-kaki kalian. Maka itu diatofkan kepada apa? Faghsilu, cucilah. Cucilah wajah kalian, dua tangan kalian sampai siku-siku, dan usaplah kepala kalian, dan cucilah kaki apa? Kalian. Adapun kalau dikasrahkan ngikut sebelumnya, Pak. Di mana Allah mengatakan sebelumnya apa? Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian. Nah, qiraat ini yang kemudian dijadikan hujah oleh orang Syiah. Di mana orang Syiah pendapatnya bahwa mereka tidak mau mencuci kaki, tapi mereka cukup mengusapnya aja tanpa memakai khuf. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah berhujah, ia berpendapat dan memahami bahwa yang dimaksud dengan qiraat kasrah ini adalah yaitu mengusap apa? Khuf. Mengusap apa? Khuf. Dan tidak boleh mengusap kaki yang tidak tertutup oleh khuf. Berdasarkan hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ya sebagian sahabat berwudu dan kemudian tumit-tumitnya itu enggak kecuci, Pak. Maka Rasulullah SAW berteriak dengan suara yang keras dan berkata, ya asbighul wudu, ya wailun lil aqab minan nar. Kata Rasulullah, wailun lil aqab minan nar. Neraka wail buat apa? Tumit-tumit dari api neraka. Ini menunjukkan wajibnya mencuci apa? Kaki yang tidak memakai padanya apa? Khuf ataupun kaos kaki. Adapun kalau memakai khuf dan kaos kaki, maka pada waktu itu cukup apa? Diusap. Ya. Adapun sunnah telah kita sebutkan. Bahkan hadis tentang mengusap khuf ini, ya kata para ulama mutawatir. Diriwayatkan oleh banyak sekali para sahabat. Bahkan Al Hasan Al Basri berkata ada 70 sahabat yang meriwayatkan hadis tentang mengusap apa? Khuf. Ya. Adapun ijma, maka seluruh ulama ijma sepakat ya tentang wajib apa bolehnya mengusap apa? Dua khuf. Bahkan Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah, Pak, memasukkan itu sebagai keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk apa? Karena untuk menyelisih orang Syiah. Di mana orang Syiah pendapatnya mereka tidak boleh mengusap apa? Khuf. Ya. Namun akhi, mana yang lebih utama? Mengusap dua khuf atau mencuci kaki? Ya. Sebagian ulama mengatakan yang paling utama adalah mencuci. Karena itu yang seringkali dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama mengatakan mengusap dua khuf itu lebih utama. Kenapa? Karena itu dalam rangka menyelisihi orang-orang ahli bid'ah, Pak. Ya, siapa? Yaitu orang-orang Rafidhah dan Khawarij. Dua firqah ini yang menolak mengusap apa? Dua khuf. Namun, ya, Allahu a'lam, ya tentunya karena mengusap dua khuf itu sebetulnya Pak keringanan, ya. Dimana kalau kita butuh untuk memakai khuf ataupun misalnya apa namanya kaos kaki, maka nggak masalah. Kalau memang itu sulit buat antum seperti antum yang kerja di kantor, kan mau tidak mau harus pakai kaos kaki gitu kan, daripada
buka tutup, buka pakai, wah ini repot. Ya udah, nggak masalah. Antum misalnya berwudu dulu kemudian memakai kaos kaki. Nanti di kantor antum pas wudu ketika batal cukup diusap saja. Itu sudah mencukupi. Iya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad, walam yakun yatakallaf didda halihi allati 'alaiha qadamah bal in kanata fil khuffi masaha 'alaihima wa in kanata makshufataini ghasala qadamain walam yalbas al khuff liyamsah 'alaihi wa hadha a'dalu aqwal fi mas'alatil afdal min al mashi wal ghusli. Dan Nabi SAW tidak pernah menyusahkan dirinya dalam hal masalah mengusap dua khuf, dimana beliau kalau sedang pakai khuf beliau usap, kalau enggak pakai khuf maka beliau cuci, dan beliau pun juga tidak menyengaja untuk memakai khuf dalam rangka untuk mengusap. Dan inilah kata beliau pendapat yang paling adil di kalangan pendapat-pendapat yang lainnya dalam masalah mana yang lebih utama, apakah mencuci atau memakai khuf. Iya. Sudah isya ya. Baik, silakan azan dan tanya jawab setelah azan. Apakah mencukupi berwudu dengan air sebanyak 3 gelas air mineral? Sebetulnya cukup sih. Kalau antum berusaha untuk seirit mungkin, Mbak. Dan Anda pernah berwudu dan sering bahkan berwudu dengan 1 gelas air mineral, bahkan masih bersisa itu juga. Sering Anda lakukan saat bawa air gelas gitu, nggak ada air, ya udah kita berwudu pakai itu. Apa hukumnya berbicara saat wudu? Boleh, tidak ada dalil yang melarang. Namun sebagian ulama mengatakan yang lebih utama kita fokus. Bagaimana cara berwudu di mana anggota tubuh yang diperban? Tidak perlu dicuci. Tidak perlu dicuci. Jadi cukup kita cuci anggota tubuh yang tidak diperban. Namun apakah yang diperban itu perlu diusap? Ada memang riwayat, namun riwayatnya lemah. Bagaimana cara mengusap 2 khuf? Ini nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang tentang fikih mengusap 2 khuf. Adakah dalil jika kita sedang sholat namun datang gangguan dari setan, kita meludah ke kiri, meniup 3 kali, dan berta'awudz? Ada. Hadisnya riwayat Abu Daud seingat saya bahwa Nabi SAW menganjurkan untuk demikian. Kita tiup ke sebelah kiri, kita ucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan kita meniup 3 kali. Nafas itu begini Pak. Begitu. Apa? Kalau sholat sendiri nggak masalah, sholat berjamaah, tapi jangan sampai ini Pak kena teman kita. Seperlunya aja, nggak mengganggu teman kita. Mengusap khuf itu berapa kali ya? Mengusap khuf itu tidak disyariatkan lebih dari sekali. Hanya disyariatkan sekali saja. Makanya pernah kita bahas pada pertemuan yang kemarin tentang hukum mengusap kepala. Apakah disyariatkan 3 kali atau cukup sekali? Dan sudah kita sebutkan pendapat yang paling kuat adalah cukup sekali. Di antara hujahnya
Itu kias dengan mengusap khuf. Bahwasannya yang namanya mengusap itu tidak disyariatkan lebih dari sekali. Imam menjaharkan bacaan saat sholat yang bacaannya sir. Apa hukumnya? Maksudnya sholat zuhur gitu, sholat asar begitu, lalu ia menjaharkan. Memang ada sebagian ulama berpendapat boleh sekali-kali, selama itu tidak dilanggengkan. Mereka memahami sebuah lafaz dalam sebuah hadis yang dalam Sahih Bukhari, wa kana yusmi'unal ayata ahyanan, dan adalah beliau terkadang memperdengarkan ayat kepada kami. Namun sudah kita jelaskan dalam pelajaran Sahih Bukhari setiap pagi ya, bahwa itu pendapat yang tidak kuat, dan bahwasanya yang dimaksud dengan yusmi'unal ayah, memperdengarkan ayat, itu bukan memperdengarkan satu surat, tapi memperdengarkan ayat tertentu saja. Iya. Bolehkah memakai jam waktu sholat? Boleh saja, Pak, nggak masalah. Ya, asal jamnya itu pas jangan ada panggilan HP ganggu gitu, Pak. Ada kan jam yang juga HP ya. Ini ketika ada yang manggil ya bunyi dia, maka pada waktu itu ya kita matikan aja dulu, silent kan. Baik, tidak ada lagi bertanya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.